sahabat Asyik Film, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat walafiat dan rezekinya lancar ya. Oke, pada episode kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang tentunya sangat seru sekali, dimana film ini mengisahkan munculnya sekte iblis yang berkeinginan menguasai dunia dan memperbudak umat manusia. Karena tak ingin sekte iblis berkuasa, sekte dewa berjuang sekuat tenaga untuk memusnahkan dan menyegel sekte iblis demi menjaga ketentraman dan perdamaian dunia. Ya, adalah bagaimana kisah perjalanan dan endingnya. Untuk itu tak usah berlama-lama, langsung saja kita caw ke dalam alur cerita filmnya dan sama-sama 1, 2, 3, semongko. Di awal film diperlihatkan yang tak akan lama lagi terjadi sebuah peperangan antar kedua sekte, yakni sekte dewa dan iblis, di mana mereka yang berbaju putih merupakan sekte dewa yang bertugas menjaga perdamaian dan ketentraman dunia. Sedangkan berbaju hitam merupakan sekte iblis yang memiliki keinginan untuk menguasai dan membantai para umat manusia. Disinilah para murid sekte dewa melakukan persiapan semaksimal mungkin agar bisa mengalahkan pasukan sekte iblis yang berada di hadapannya. Dan benar saja, tak berselang lama tibalah sang tetua sekte iblis muncul di hadapan mereka. Disinilah ia mengatakan bahwa sektenya tak akan menyerah dan mundur untuk membalaskan atas kekalahannya 500 tahun yang silam. Melihat perkataan sang tetua sekte iblis membuat salah satu murid junior sekte dewa ketakutan untuk menghadapi para pasukan sekte iblis yang mengerikan, di mana ia bernama Xiaohe, murid paling muda yang sangat disayangi oleh sang master di sektenya. Salah satu master sekte dewa yang melihat Xiaohe tak percaya akan kemampuan dirinya dan takut terbunuh oleh pasukan sekte iblis, ia meminta untuk selalu berada di belakangnya agar dirinya bisa melindungi dan menangkis segala serangan yang diluncurkan oleh pasukan sekte iblis, di mana ia bernama Master Shifu, sang tetua di dalam padepokan Kunlun. Dewi Feng Tian yang tak ingin melihat sekte iblis menguasai dunia dan membantai semua umat manusia, ia mengomando semua muridnya untuk segera memulai peperangan, yang tentunya peperangan sengit antar kedua sekte pun tak terhindarkan. Para murid sekte dewa mengeluarkan jurus dan kemampuannya masing-masing untuk membabat habis pasukan sekte iblis tanpa sisa. Master Shifu yang tak ingin berdiam diri, ia juga mengeluarkan sebilah pedang sakti berkepala angsa yang mampu terbang untuk membantai para pasukan sekte iblis tanpa dirinya harus turun tangan. Karena kesaktian pedang tersebut, terlihat pasukan sekte iblis tumbang satu persatu. Tak sebatas itu, di sisi lain Xiaohe seketika diserang oleh tetua sekte iblis yang mengakibatkan dirinya terluka. Master Shifu yang melihat Xiaohe dalam bahaya, ia menghempaskan pedang saktinya untuk menolong dirinya. Disinilah peperangan semakin sengit hingga pada akhirnya Sang Dewi mengeluarkan kesaktiannya membuka segel cermin Feng Tian agar bisa memusnahkan semua pasukan iblis, serta ia juga mengorbankan dirinya agar bisa menyegel sang tetua iblis, bertujuan agar tak lagi menjamah dan melakukan kejahatan di muka bumi. Di detik-detik akan tersegel, tetua sekte iblis mengeluarkan jurus pamungkas terakhir berupa sihir pelenyap sukma yang ia arahkan di hadapan Xiaohe. Xiaohe yang dari awal takut mati dan tak percaya akan kemampuan dirinya, ia hanya bisa pasrah menutup telinga dan membalikkan badan. Namun siapa sangka Master Shifu yang tak ingin melihat Xiaohe mati terkena hantaman jurus tetua sekte iblis. Ia pun melesat dan mengorbankan dirinya untuk menjadi tameng pelindung yang tanpa waktu lama. Master Shifu pun terjatuh sekarat akibat tak kuat menahan hantaman jurus pamungkas yang dikeluarkan oleh tetua iblis. Di detik-detik nafas terakhir, Master Shifu berpesan dengan salah satu muridnya yang bernama Jing Hong untuk menggantikan posisinya dan meneruskan perjuangannya di dalam padepokan Kunlun yang ia pimpin. Serta ia berpesan pada Xiaohe untuk berlatih tahap demi tahap agar bisa menjadi master di dalam padepokan Kunlun. Dan di saat inilah sang master pun tewas.
Singkat cerita, malam harinya, Jing Hao yang tak ingin mengecewakan sang dewi dan Master Shifu yang usai gugur demi melenyapkan dan mengalahkan sekte iblis, ia menyimpan cermin sakti Feng Tian ke dalam lukisan keramat yang berada di padepokan. Disinilah ia berjanji akan menjaga sehidup semati agar para iblis tak dapat bangkit kembali. Singkat cerita, 20 tahun kemudian, terlihat saat ini Xiaohe sudah tumbuh lebih dewasa dan menjadi master di dalam padepokan Kunlun. Disinilah ia dengan para muridnya sedang mencari dan memburu siluman yang dikabarkan membuat kekacauan di dalam desa. Xiaohe yang tak ingin melihat penduduk desa resah, ia membagi tugas pada keempat muridnya untuk segera berpencar agar lebih mudah melacak dan menangkap siluman yang berkeliaran di desa. Dan benar saja, tanpa waktu yang lama, Xiaohe dan keempat muridnya berhasil mengepung siluman tersebut dan memasukkannya ke dalam karung sakti. Karena merasa lelah, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak dan membawa hasil tangkapannya ke dalam padepokan. Namun siapa sangka, siluman tersebut berhasil kabur dengan merusak dan menjebol karung sakti tersebut. Di waktu bersamaan, siluman yang kabur dapat ditangkap kembali oleh para murid padukan Imei dengan kesaktian pedangnya yang mampu terbang, serta menyegelnya ke dalam cermin yang ia miliki. Nah, dari sinilah kita diberitahu bahwa sekte dewa terbagi menjadi dua padepokan, yakni padepokan Kunlun dan Imei, di mana padepokan Kunlun semua muridnya laki-laki, sedangkan padepokan Imei yakni padepokan khusus bagi kaum wanita. Xiaohe yang tak terima siluman buruannya ditangkap oleh para perempuan cantik padepokan Imei. Tentu ia meminta untuk segera mengembalikan siluman tersebut, namun mereka tak menyetujuinya dan menolak keinginan Xiaohe untuk menyerahkan siluman yang ia tangkap. Jika tidak, maka mereka tak akan memberi jalan untuk kepergian mereka. Mendengarkan akan hal tersebut, seketika murid padepokan Kunlun dihajar habis-habisan oleh para ciwi-ciwi dedek gemas dengan menginjak daerah vitalnya yang membuat mereka lari terbirit-birit. Tak berselang lama terlihat di sebuah perbukitan, Xiaohe dan salah satu murid padepokan Imei yang bernama Yao Qing secara diam-diam menjalin asmara satu sama lain dan bermesraan. Karena cinta dan sayang, Xiaohe membuat sebuah mantra segel di tangan kekasihnya agar segel tersebut dapat membantu mengirimkan sinyal jika salah satu di antara mereka dalam kondisi bahaya maupun selingkuh. Tak berselang lama malam harinya, di dalam padepokan sang tetua memanggil kedua murid handalanya, yakni Yao Qing dan Lin Shen. Disinilah sang tetua memberitahu bahwa esok hari pertandingan antar padepokan akan segera dimulai. Sebab itulah sang tetua menyuruh mereka untuk mempersiapkan diri agar tak kalah melawan padepokan Kunlun. Begitu halnya di dalam padepokan, sang tetua memberitahu Xiaohe untuk tak membuat malu padepokan Kunlun di saat pertandingan antar padepokan dilaksanakan. Disinilah sang tetua menyuruh Xiaohe untuk datang ke makam Master Shifu meminta doa restu agar lancar dan menang ketika akan bertanding. Sesampainya di makam, Xiaohe menceritakan semua hal yang ia alami, senang maupun duka. Bahkan ia juga curhat di hadapan makam Master Shifu bahwa saat ini dirinya sudah tak jomblo, mengingat tak akan lama lagi Idul Fitri tiba. Hingga pagi pun tiba, terlihat para murid kedua padepokan sudah berkumpul di sekitar arena pertandingan, yang tentunya tak akan lama lagi pertandingan pun akan segera dimulai. Terlihat di putaran pertama, pertandingan antar murid dapat dimenangkan oleh padepokan Kunlun karena ingin mengetahui teknik dan kehebatan antar master di kedua padepokan. Di putaran kedua, pertandingan akan dilakukan Xiaohe master padepokan Kunlun melawan Yao Qing, master dari padepokan Imei. Di saat inilah pertarungan antar mereka pun dimulai. Karena tak ingin pertarungannya disaksikan sang tetua dan yang lain, Xiaohe sengaja mengeluarkan mantra teleportasi membawa Yao Qing di sebuah hutan bambu. Meskipun mereka memiliki perasaan cinta, namun Yao Qing tetap sportif akan pertandingannya agar bisa mengalahkan Xiaohe. Xiaohe yang tak ingin serius menghadapi kekasihnya, ia pun seketika terpeleset dan hampir jatuh. Dengan refleks, Yao Qing menyelamatkannya yang tanpa ia sadari hal tersebut dimanfaatkan Xiaohe untuk berteleportasi kembali ke dalam arena pertandingan, yang seketika menodongkan pedangnya agar dirinya memenangkan pertandingan di babak tersebut.
Dikarenakan kalah bertanding, sang tetua memerintahkan muridnya untuk menangkap siluman bunga persik serta meminta Yao King untuk menjadi umpan agar siluman keluar dari sarangnya. Serta sang tetua menyuruh untuk meluncurkan kembang api sebagai isyarat bahwa si siluman berhasil ia temukan. Yao King yang mendengarkan perintah sang tetua, ia dengan sigap menerima dan menjalankan tugasnya. Sedangkan di dalam padepokan, terlihat Xiao He dan yang lainnya sedang merayakan pesta atas kemenangannya melawan padepokan Imei. Sang murid yang tak melihat teknik pertandingan yang digunakan Xiao He ketika melawan Yao King, ia menguji kehebatan Xiao He untuk menangkap siluman bunga persik yang dikenal memiliki kesaktian tiada tanding, serta tak ada satupun master yang berhasil menemukan dan menangkapnya. Tentu sebagai seorang master, Xiao He menerima tantangan tersebut. Di tempat lain, terlihat Yao King mulai menjalankan perintah sang tetua untuk melacak keberadaan si siluman. Disinilah ia mengeluarkan sedikit darahnya sebagai pancingan agar siluman bunga persik segera menampakkan wujudnya. Dan benar saja dalam hitungan detik, siluman tersebut muncul akibat mencium bau darah dari seorang gadis perawan yang amat segar. Melihat kesempatan tersebut, seketika teman seperguruan Yao King melempar jaring sakti untuk menjerat dan menangkap siluman yang berada di hadapannya. Namun apalah daya, siluman bunga persik mampu menahan jaring sakti yang membuat Yao King dan ketiga temannya pun terhempas. Karena tanda segel yang berada di tangan Xiao He seketika menyala, yang menandakan sang kekasihnya dalam bahaya. Ia mencoba mengeluarkan mantra teleportasi untuk menuju tempat keberadaan sang kekasih. Dan benar saja, Xiao He terkejut melihat siluman bunga persik yang akan membunuh para murid padepokan Imei. Yao King yang mempunyai kesempatan, ia pun mengirimkan sinyal api agar sang tetua segera datang membantu. Dengan waktu sekejap, sang tetua pun berhasil menyegel siluman tersebut. Disinilah sang tetua membawa Xiao He ke dalam padepokan Kunlun karena ia curiga akan hubungan Xiao He dan Yao King. Disinilah sang tetua menyuruh Xiao He untuk mengakui akan hubungannya dengan Yao King. Karena tak ingin mendapatkan hukuman, Xiao He menghiraukan perkataan sang tetua padepokan Imei dan tak mengakui bahwa Yao King ialah kekasih gelapnya. Sang tetua yang merasa geram, ia dengan terpaksa menyambut muridnya berkali-kali agar Xiao He segera mengakuinya. Karena tak tega melihat sang kekasih terluka dan kesakitan, pada akhirnya Xiao He mengakui bahwa ia menjalin cinta asmara dengan Yao King secara diam-diam. Karena melanggar aturan yang sudah ditetapkan di dalam padepokan, Xiao He harus bersumpah serapah untuk memutuskan hubungannya dengan Yao King dan berjanji untuk tak mengulanginya kembali. Di saat hati dan perasaannya hancur, Xiao He mendatangi makam sang Master Shifu. Disinilah ia mencurahkan hati dan perasaannya sambil mabuk-mabukan karena tak kuat menjalani kehidupan jika harus pisah dengan Yao King sang kekasihnya. Di waktu bersamaan pula tiba-tiba datanglah sosok misterius berjubah hitam mendekati makam sang Master Shifu. Disinilah ia mengeluarkan jurusnya untuk membuka kuburan Master Shifu dan mencuri jasadnya. Dikarenakan Xiao He yang sedang mabuk berat, ia tak mengetahui bahwa jasad Master Shifu telah dicuri dan dibawa pergi oleh orang misterius tersebut. Sang tetua yang mengetahui bahwa jasad Master Shifu telah hilang, ia pun menyidang dan menghukum Xiao He atas kelalaiannya menjaga makam Master Shifu, serta dirinya lah satu-satunya murid yang paling sering mendatangi makam sang Master. Sebab itulah sang tetua memutuskan menghukum cambuk Xiao He 1000 kali di depan alun-alun padepokan. Tak berselang lama malam harinya, terlihat Master Shifu yang sudah wafat seketika pun bangkit kembali dan membantai para pasukan padepokan Kunlun yang berada di hadapannya dengan kesaktian pedang terbang yang ia miliki. Kedua murid yang berhasil kabur, ia memberitahu Xiao He di dalam penjara akan kemunculan Master Shifu di dalam alun-alun padepokan. Disinilah sang tetua berjuang sekuat tenaga agar bisa mengalahkan Master Shifu yang usai dibangkitkan dan dirasuki mantra sekte iblis. Namun upayanya telah gagal, dikarenakan teknik pedangnya tak bisa mengalahkan Master Shifu yang membuat dirinya berulang kali terdesak. Disinilah Xiao He mencoba untuk menyadarkan sang master, namun hal tersebut membuat dirinya hampir mati terhunus oleh pedang sang Master Shifu.
Karena tak mempunyai pilihan lain, sang tetua padepokan Kunlun membuka segel cermin Feng Tian agar bisa mengalahkan kekuatan iblis yang merasuki dan mengendalikan Master Shifu. Dan benar saja, upaya sang tetua telah berhasil menyegel dan memusnahkan iblis yang berada di dalam tubuh Master Shifu dengan kesaktian cermin Feng Tian. Setelah berhasil, secara tiba-tiba sang tetua padepokan Imei menusuk Jing Hong, sang tetua padepokan Kunlun, dan mengambil cermin Feng Tian yang berada di tangannya. Nah, dari sinilah kita diberitahu bahwa orang misterius berjubah hitam tak lain ialah tetua padepokan Imei, di mana ia berambisi agar bisa menyatukan kekuatan dewa dan iblis untuk menguasai dunia dan menjadi seorang yang tak terkalahkan dan dapat hidup dalam keabadian. Di hela nafas terakhirnya, Jing Hong berpesan pada Xiao He untuk tetap menjaga padepokan Kunlun dengan misi membela kebenaran dan memberantas kejahatan. Dan di saat inilah Jing Hong, sang tetua padepokan Kunlun pun tewas. Yao Qing yang tak tega melihat Xiao He berlarut-larut dalam kesedihan, ia berusaha menguatkannya untuk segera mengambil kembali cermin Feng Tian dan menghadapi sang tetua padepokan Imei sebelum semuanya terlambat. Merasa perkataannya tak dihiraukan, Yao Qing memutuskan untuk memimpin pasukan kedua padepokan untuk segera menghentikan dan merebut kembali cermin Feng Tian. Namun hal tersebut hanyalah sia-sia dikarenakan sang tetua Imei usai membuka segel tetua sekte iblis yang membuat dirinya dan pasukannya bangkit kembali. Ketika bingung dan tak tahu langkah apa yang harus mereka lakukan, tiba-tiba datanglah Xiao He di tengah-tengah mereka untuk memimpin kedua padepokan dalam peperangan. Setibanya di dalam altar, Xiao He dan yang lainnya pun terkejut melihat tetuanya hanya dijadikan boneka demi kebangkitan dirinya. Karena luka yang dialami sang tetua Imei sangatlah serius, ia berpesan pada Yao Qing untuk menggantikan posisinya menjadi tetua di padepokan Imei, dan di saat inilah ia pun tewas. Xiao He yang geram akan ambisi sang tetua iblis, ia mengomando pasukannya untuk segera memulai peperangan. Xiao He yang tak ingin melihat tetua iblis menguasai dunia dan memperbudak manusia bumi. Ia dengan senyap mengeluarkan mantra teleportasi agar bisa mengambil cermin Feng Tian di tangan sang tetua iblis. Namun, aksinya berhasil diketahui oleh tetua sekte iblis yang membuat ia terbanting bersama cermin Feng Tian. Di saat terdesak dan akan mati, sang tetua iblis memberi kesempatan terakhir untuk menyaksikan kedua murid padepokan satu persatu tumbang dan tewas. Bahkan, sang kekasihnya juga terluka parah. Karena tak ingin semuanya berakhir, Xiao He mencoba untuk bangkit dan mengambil mutiara cermin Feng Tian, yang secara bersamaan ia mengeluarkan mantra teleportasi untuk mengaktifkan kembali segel cermin Feng Tian dengan tetesan air mata abadi yang keluar dari air matanya. Dan benar saja, usahanya telah berhasil mengaktifkan segel tersebut, yang membuat sang tetua iblis dan pasukannya pun kembali tersegel. Karena usahanya berhasil menjaga perdamaian, esok harinya Xiao He dinobatkan sebagai tetua perguruan Kunlun, hingga pada akhirnya Xiao He dapat hidup bahagia dan damai bersama sang kekasih untuk selama-lamanya. Dan di saat inilah film pun berakhir. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan pernah bosan untuk menjadi orang baik. Saya Mimin Asing Film. Assalamualaikum.